As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri kelas 10 IPA yang berbahagia, semoga senantiasa sehat walafiat, amin. Materi pelajaran lanjutannya yaitu kita bahas tentang getaran harmonis, yaitu getaran harmonis pada ayunan bandul. Kita lihat ayunan bandulnya. Ini ada tali, dan ini kedudukan seimbang, kedudukan dalam keadaan seimbang. Jadi ini benda bermasa M. Kemudian benda bermasa ini yang terikat pada ujung tali dengan panjang L, bergerak, nanti akan bergerak sepanjang busur, misalnya busurnya AB. Ini titik nomor O, M nya tadi, ini A, ada sudut theta nya, sudut theta dibaca L, panjang tali. Kemudian kita lihat lintasannya. Lintasan yang ditempuh benda dari titik O, lintasan yang ditempuh benda bermasa M tadi mulai dari titik O, kemudian mulai dari titik A gitu ya, mulai dari titik A, kemudian dia akan kembali ke O, kemudian habis ke O tentu dia ke titik B, habis ke titik B kembali ke O, berarti A, O, habis O, B, kembali ke O. Nah, ini disebut sebagai satu getaran. Waktu yang diperlukannya untuk menempuh lintasan ini tadi, untuk menempuh lintasan sepanjang busur AB tadi disebut periode. Jadi dari A ke O, B ke O, satu getaran. Waktu yang diperlukan ya itu yang namanya periode. Sekarang apa periode? Periode lambangnya T besar, itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran atau satu kali ayunan. Itulah yang namanya periode. Sekarang frekuensi lambangnya F adalah
banyaknya getaran yang dialami benda dalam 1 detik. Sekarang hubungannya antara kita lihat. Hubungan antara periode dan frekuensi. Jadi rumusnya frekuensi sama dengan 1 per periode, atau periode sama dengan 1 per frekuensi, dimana frekuensi itu satuannya hertz, kemudian periode satuannya sekon. Jadi 1 hertz itu berarti sama dengan 1 getaran per sekon. Ya, sekarang kita lanjutkan formulasi persamaan getaran harmonis. Jadi kita masuk ke persamaan. Saya tulis judulnya formulasi persamaan getaran harmonis. Persamaan getaran harmonis itu jika gerak harmonis ini itu diturunkan dari gerak melingkar. Nah, jadi dari gerak melingkar itu diproyeksikan pada garis tengah lingkaran. Sekarang saya gambarkan di lingkaran. Garis tengahnya berarti ini sebagai sumbu ini sebagai sumbu Y. Nah, mula-mula kita perhatikan, mula-mula benda berada di titik P. Jadi mula-mula benda itu ada di titik P. Kemudian titik P ini kita proyeksikan ke O, kan garis tengahnya tadi. Nah, diproyeksikan ke sini. Dan bergerak gitu ya. Dan kemudian dia bergerak dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut kan lambangnya omega, dibaca omega, artinya kecepatan sudut. Jadi kecepatan sini titik P bergerak ke titik P sini, misalnya ini titik Q. Setelah selang waktu, setelah selang waktu, ini omeganya tadi. Setelah selang waktu, benda berada di titik Q. Berarti ini sudutnya, kecepatan sudut. Berarti Q ini kita proyeksikan, diproyeksikan ke garis tengah lagi, berarti
key aksen gitu ya. Nah, ini key aksennya. Berarti sudut ini akan sama dengan sudut theta di sini. Sehingga ada istilah simpangan. Simpangan getaran harmonisnya adalah O key aksen. Ini O key aksen ini. Berarti O key aksen itu adalah dia terletak pada garis tengah sumbu Y. Perhatikan, untuk mencari persamaan kita menggunakan segitiga siku-siku di O di aksen Q. Kembali itu kita ingat pelajaran matematika pada materi trigonometri semester 2 yang kita pelajari. Nah, berarti Q aksen sini adalah Y ini. Nah, sekarang yang namanya simpangan getaran itu, jadi kan pada bandul ini kan, tadi A sini Y. Nah, ini yang namanya simpangan ini. Simpangan. Kemudian kan benda nanti kesini lagi. Jadi yang dari O ke A ini simpangan maksimum, namanya amplitudo. Kemudian di titik A habis A kan O, A, B, C gitu ya. Nah, dari O ke C itu namanya simpangan. Simpangan nanti adalah Y. Kalau amplitudo adalah A nanti lambangnya. Ini lambang amplitudo adalah A. Saat ini simpangan maksimum. Kemudian simpangannya OC ini simpangan biasa berarti Y. Yang di sini tadi. Jadi simpangan yang di sini maksud sini yang karena kita ini kan setengah lingkaran, berarti ini kita arahkan ke gerak melingkar sehingga diproyeksikan ke garis tengah lingkaran tadi, sehingga Y-nya di sini pusing. Nah, kita baca segitiga itu. Sekarang kita lihat trigonometrinya. Sin theta sama dengan apa kemarin sin? Sin itu adalah perbandingan sisi depan terhadap sisi samping. Pada segitiga O di aksen Q, berarti ini sudutnya. Jadi di depan sudut adalah Y, sampingnya adalah ini jari-jari kan, ini R. Nah, ini juga jari-jarinya, berarti sin di sini pada segitiga O Q aksen R itu adalah sisi depannya ini O Q aksen per sisi segitiga sisi miringnya adalah OQ. Sehingga kita terjemahkan ke dalam sumbu XY nya, berarti ini adalah OQ aksen adalah Y per OQ ini adalah R, jari-jarinya. Sehingga simpangannya Y tadi, Y sama dengan R dikalikan sin theta. R kita kalikan dengan sin theta. Kita perhatikan R itu tadi adalah jari-jari lingkaran tadi. Jari-jari lingkaran, sehingga kita perhatikan simpangan maksimumnya. Simpangan maksimum tadi kan A. Nah, A-nya itu sama dengan simpangan maksimum yang dicapai oleh getaran harmonis tadi adalah R, maka A sama dengan R yang disebut amplitudo. Sehingga turunkan lagi, Y sama dengan R nya kita ganti dengan amplitudo sin theta.
terus kita lanjutkan lagi persamaan lagi, masih kita turunkan terus sampai selesai. Saya tulis dulu, Y tadi kan sama dengan amplitudo sin theta. Sini kita lihat pada graf melingkar, theta itu kan ini itu sama dengan kecepatan sudut dikalikan waktu. Jadi theta itu adalah sudut pusat yang ditempuh benda. Ini kita pada gerak melingkar GMB ya, beraturan. Nah, ini namanya sudut pusat. Ini sudut pusat pada GMB dengan satuan radian. Lihat kan satuannya, kan satuan itu kan bentuknya bisa derajat sudut, bisa juga untuk fisika sering menggunakan radian, karena kita tahu bahwa satu radian itu kan nanti sama dengan 180 derajat per pi per jari-jarinya. Sedangkan satuan omega, satuan sudut itu adalah nanti satuannya adalah rad per sekon. Nah, sekarang kita perhatikan ini, sehingga tetanya ini kita ganti dengan omega t. Jadi Y sama dengan simpangan sama dengan simpangan maksimum sin omega t. Sekarang kita teruskan lagi bahwa kecepatan sudut itu rumusnya adalah dua jari-jarinya 2pi per periode. Nah, sehingga kita ganti lagi omega tadi, kecepatan sudut tadi kita ganti dengan 2pi per periode, sehingga simpangan sama dengan amplitudo sin 2pi per periode kalikan waktunya. Sehingga inilah rumus untuk mencari simpangannya. Kalau ada simpangan, kemudian kita lihat lagi tentang kecepatannya. Berarti muncul sini namanya kecepatan linear. Linearnya kecepatan lurus, getaran harmonis. Sekarang kecepatannya ini kita proyeksikan kembali kepada graf melingkar tadi. Perhatikan lagi gambarnya, graf melingkar. Ini kan titik P tadi, kemudian sini tadi yang Q-nya tadi, yang namanya kecepatan linear. Sini kita perhatikan, ini P. Saya ulang lagi, graf melingkar untuk kecepatan linear. Untuk kecepatan linear P untuk gerak melingkar itu kan untuk GMB, gerak melingkar beraturan itu konsepnya adalah menyinggung lingkaran. Jadi kalau saya gambarkan, ini adalah R tadi, kemudian ini tetanya titik P tadi, ini titik Q, maka ini linearnya, nah ini linearnya menyinggung sininya, yang sedangkan sini omega nya, sehingga kita lihat sini bahwa P nya itu sama dengan rumusnya 2πr per periode, sehingga hubungannya P sama dengan PR 2pt tadi, ini adalah omega, jadi omega R. Nah, sekarang kita kembali ke sini, ke gerak harmonisnya P, kemudian Q diproyeksikan ke sini tadi. Nah, ini. Sehingga sini P nya kita perhatikan sini P gitu, ini titik C, titik D ya, ini saya titik D, jari-jari tadi. Nah, ini kita lihat yang ini ke sini, segitiga ini
titik D. Ini tetanya, sini tetanya tadi kecil sekali. Kemudian ini diproyeksikan ke sini. Nah, yang ini yang namanya kecepatan linier getaran harmonisnya, P-nya ini. Sekarang kita formulasinya, bahwa perhatikan sudut QCD-nya. Anggap titik C sini, ini linearnya kan, ini coba linearnya sini, ini titik C sini. Nah, perhatikan untuk sudut QCD. Ya, kalau saya perbesar gitu ya. Ini Q-nya, ini tetanya. Karena sudut theta ini sama dengan sini. Sini ada C tadi. Ini yang P-nya. Nah, ini kan nih. Nah, kita lihat sudutnya nih, QCD. QCD berarti berdasarkan trigonometri berarti cos theta sama dengan sisi cos adalah perbandingan sisi samping terhadap sisi miring, sisi sampingnya, sisi samping terhadap sisi miringnya. Berarti sisi sampingnya adalah PY, sisi miringnya P, sehingga PY kecepatan linearnya berarti PY sama dengan kalikan P cos theta. Kemudian PY sama dengan P tadi adalah omega R, ganti omega R cos theta tadi adalah omega T. Sehingga Pi sama dengan omega tadi adalah 2 PR. Omega tadi adalah 2 PR. Sehingga 2 per periode 2 ini. Yang ini kan 2 pi per T sama dengan omega. Berarti kita terjemahkan, berarti omega sini 2 pi per periode cos ini sama 2 pi per periode kali kan. Nah, inilah rumus untuk mencari kecepatan linearnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal-soalnya. Contoh soal, misalnya sebuah benda bergetar harmonis dengan amplitudo 0,1 meter dan periodenya 2 sekon. Tentukan simpangan tadi adalah Y dan kecepatan linear adalah PY. Kita perhatikan amplitudonya kan tadi sama dengan 0,1, kemudian 0,1 meter, kemudian periodenya sama dengan 2 sekon.
sekon. Kemudian kecepatannya di sini benda ya, benda itu setelah bergetar selama 1/4 periode, berarti waktunya itu 1/8 periode. Sekarang pertanyaan pertama adalah simpangan. Berarti rumusnya apa? Y sama dengan amplitudo sin 2pi per periode dikalikan waktunya. Masukannya 0,1 sin 2pi, periodenya adalah 2, kalikan waktunya adalah 1/8 T. 1/8T ya kan, 1/8T berarti T nya kita ganti dengan periode, jadi 0,1 sin 2pi, ini dengan 2 coret, tinggal pi aja lagi, kemudian 1/8 kita kalikan dengan T nya sama dengan 2, maka Y sama dengan 0,1 sin pi 8, 2/8 berarti 1/4, jadi 1/4 pi. Nah, sekarang 1/4 pi ini kita ubah, untuk mencari nilainya kita ubah ke dalam satuan derajat. Kita ingat bahwa 1 pi tadi kan, 1 pi rad tadi sama dengan 180 derajat. Kalau 1/4 pi rad berarti sama dengan 1/4 dikali 180 derajat, hasilnya adalah 45 derajat. Berarti sin 45 derajat sama dengan nilainya di tabel sudut istimewa adalah 1/2 akar 2. Nah, sekarang kita teruskan lagi yang ini tadi. Berarti Y sama dengan 0,1 sin 1/4 tadi adalah 45 derajat. Nah, sehingga 0,1 kalikan nilai 45 derajat tadi adalah 1/2 akar 2. Nah, hasilnya adalah 0,005 akar 2 meter. Sekarang kita cari kecepatannya. Kecepatan tadi rumusnya Pi sama dengan omega A cos 2pi per waktu. Ini 2pi langsung aja ya, 2pi per pi. Maka sama dengan 2pi per T nya tadi adalah 2, amplitudonya adalah 0,1 cos 2pi per periode, waktunya tadi adalah 1/8 periode, sehingga dicoret tinggal pi 0,1 cos coret lagi, tinggal pi 1/2 dikalikan dengan 1/8 kali 2 ya. Oh iya, sorry 1/8 dikalikan T tadi, sehingga sehingga T 0,1 cos tadi 1/4 ya, 1/4 tadi adalah 45 derajat.
yang Pi nya sama dengan ini kita ubah Pi nilainya berapa. Pi itu kan nilainya 3,14 terusnya pakai 3,14, jadi 3,14 dikalikan 0,1 kali lagi 45 derajat sama setengah akar 2, maka hasilnya adalah 0,157 akar 2 meter per sekon. Sekarang kita masuk latihan soal-soal. Latihan soal nomor 1. Sebuah partikel bermassa 0,5 kg bergetar harmonis dengan amplitudo itu 0,1 meter dan periode 2 sekon. Tentukan simpangan dan kecepatan. Partikel itu setelah bergetar seper-6 periode. Jadi datanya nanti adalah H-nya itu sama dengan amplitudo 0,1 meter, kemudian periodenya adalah 2 sekon, waktunya adalah 1/6 periode. Pertanyaannya tadi adalah I-nya sama dengan berapa, I-nya sama dengan berapa. Demikian para santri penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Selamat belajar. Saya mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dalam memahami pelajaran ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.